dia bilang saya tuh mahal teh, tapi belum tentu bagus juga. Iya. Terus tapi pas surprise-nya waktu latihan saya masih nggak bisa bayangin ya seperti apa gitu, tapi pas di panggung itu memang kaget surprise aja buat saya bahwa dia bisa bikin musik segalak itu. Nicky Astria, lady rocker yang populer di era 1980-an, bakal menggelar konser bertajuk Bias Sinar di Kota Tua. Konser eksklusif yang digagas promotor HM Entertainment dan Frontline Enterprise itu akan berlangsung di Cornerstone Auditorium Pascal 23, Bandung, pada 24 Februari 2024. HM Entertainment telah menyusun pertunjukan berkelas yang dibantu para profesional, mulai dari musisi, production team, technical production, art director, show director, lighting designer, visual designer dan talent serta supporting lainnya. Penampilan Nicky Astria nanti, untuk menjawab kerinduan para penggemar di Kota Kembang dan sekitarnya. Ternyata, wanita pemilik nama lahir Nicky Nastiti Karyadewi ini, jadwal manggungnya dibatasi oleh suami. Selama 1 tahun, dia hanya boleh konser 1 kali saja. Bandung itu, Jawa Barat terutama Bandung ya, banyak musisi-musisi, seniman-seniman yang telah berkontribusi di industri musik Indonesia. Salah satunya Teniki. Saya salah satu penggemarnya juga. Nah, sekarang juga saya ingin juga menghadirkan bahwa Teniki sebagai orang Bandung, welcome back to Bandung. Kita menghibur warga Bandung, saudara-saudara, teman-teman yang pernah kangen dengan Teniki bisa dihibur, dan kita harus buatnya juga dengan cara yang eksklusif show. Jadi ini suatu juga achievement, penghargaan saya juga kita semua ya terhadap kontribusi Teniki selama ini yang juga mewarnai musik Indonesia, karena dengan menyanyikan dengan otentik, dengan itu nggak ada lagi rockers Indonesia. Jadi sebetulnya mungkin belum ada yang tahu bahwa saya itu kan diizinkannya cuma 1 tahun sekali, dan saya ini kan sebetulnya sudah tidak lagi yang memutuskan untuk mengurangi dan memang sudah seharusnya begitu. Tetapi kadang-kadang suka ada permintaan gitu, terus kalau saya lihat bagus, menarik gitu, ya saya izin sama suami dan diizinkannya 1 tahun sekali saja. Dan sebetulnya 1 tahun sekali ini sudah diambil oleh MMS Production, yaitu miliknya Mayang Sari. Nah, jadi pada tanggal bulan April setelah Lebaran nanti udah ngambil itu. Nah, yang ini tuh sebetulnya tidak diizinkan. Bukan, nggak boleh nyolong juga. Sebetulnya nggak boleh gitu loh. Nah, kebetulan saya kan memang tidak ada manajer yang sekarang saya kan udah nggak aktif lagi kan. Jadi ya waktu itu dipegang sama Ijul, tapi Ijul sudah fokus di Sekolah Tinggi Musik Bandung. Jadi manajer lama saya yang udah lama tinggal di Amerika karena menikah sama orang di sana, suka pulang kan gitu loh, sebulan selama 3 bulan. Dia tuh yang push gue deh sekarang yang ngurusin gitu. Toh cuma setahun sekali. Udah, ini kan udah yang Mayang enggak nanti pokoknya lu ngomong aja sama laki lu, minta izin aja bla bla, kayak dikasih tahu lagi begini. Akhirnya ya debat kusir ya sama suami, sedikit diskusi bahwa ya ini momennya bagus karena di Bandung gitu kan. Maksudnya terus terutama saya bilang kebetulan waktunya pas semua anak, biasanya nggak semua anak lengkap bisa lihat, tapi kebetulan bisa lihat. Terus ada kakak dan sebagainya lah gitu. Nah, alasan itu yang membuat suami saya mengizinkan. Sebetulnya tidak gitu. Kayaknya sih agak nggak ridho. Tapi karena di Bandung dan ada keluarga saya, jadi akhirnya boleh. Jadi ya itu yang berusaha keras tuh manajer saya itu Buye tuh yang pokoknya
nanti gue, jadi dia lah yang berusaha untuk bisa. Tadinya saya juga nggak mau gue bilang gitu, aku juga udah capek lah, nanti aja, karena terus tapi dia yang push karena kebetulan juga di Bandung gitu. Seperti konser sebelumnya, eksklusif show kali ini akan dikomandani Tohpati sebagai music director. Nicky Astria merasa cocok berkolaborasi dengan Tohpati. Begitu sebaliknya, Tohpati merasa bangga dipercaya penyanyi sekaliber Nicky Astria. Jadi pas saya pertama kali bekerja sama dengan beliau ini waktu konser lumayan katanya, saya agak surprise karena beliau ini kan musisi jazz yang saya tahu gitu kan, yang kalem gitu kan, yang pokoknya yang saya nggak pernah menyangka lah bahwa beliau ini bisa bikin musik rock yang benar-benar galak, terus udah gitu. Pokoknya ya pas saya juga tadinya ragu waktu tahun 2019 dulu dari Kolam Hitam, Mas Iwan dia bilang coba dulu Tohpati. Oh Tohpati sih nggak salah, coba dulu, kenalin lah. Udah tahu sih dulu, cuma baru kenalnya kemarin. Terus dia bilang, saya tuh mahal teh, tapi belum tentu bagus juga. Iya. Terus tapi pas surprise-nya, waktu latihan saya masih nggak bisa bayangin ya seperti apa gitu. Tapi pas di panggung itu memang kaget surprise aja buat saya bahwa dia bisa bikin musik segalak itu gitu. Kemudian dia bikin lagi, bikin lagi semusim yang di aransemen ulang itu ya walaupun musiknya mungkin musik idealis ya, mungkin orang-orang tertentu yang maksudnya bukan yang easy listening gitu, yang mudah dicerna. Tapi itu musiknya keren banget gitu, keren, terus gitarnya gitu kan. Saya nggak nyangka aja gitu. Akhirnya ya saya pikir gini, saya itu kan udah jarang nyanyi mas, ya udah cuma setahun sekali, atau udahlah maksudnya setahun 2 kali juga ini pakai berantem gitu. Jadi saya pengen kalau udah 1 kali itu ya pasti saya pilih yang menurut saya ya ada sisi idealisnya lah gitu. Saya pengen yang pengen yang bagus, udah mah jarang muncul gitu. Bukan tidak bermaksud merendahkan atau ikut musisi yang lain. Saya yakin banyak yang lebih bagus dari dia. Banyak, cuman saya kan udah enak nih, lagunya, latihannya udah ada di dia semua, partiturnya segala macam, jadi kita tidak perlu berinteraksi lagi, latihan yang memerlukan ini banyak lah. Dan saya memang makin tua nih makin mudi kan gitu loh, jadi kalau saya udah nyaman gitu sama dia, makanya kalau ada yang nawarin sok Tohpati dulu deh urusin, dan pada mental gitu, pada takut ngedenger nama lu, udah takut. Jadi pas itulah yang membuat saya jadinya akhirnya kan Mas Ian Anton, God Bless juga pakai Tohpati konser kemarin kan gitu, maksudnya luar biasa aja. Saya rasa genius gitu. Iya. Sekalinya aja besok saya sendiri gitu. Jadi saya nggak gini loh, musiknya tuh suka tidak terpikirkan, tiba-tiba musiknya tidak tidak tertebak, tetapi memorinya tetap ada. Jadi tidak dirubah semua, tetap sih nada-nada yang mengingatkan kejadulan musik zaman itu tetap ada gitu. Enggak sih, kalau saya sama Nicky sih bentuknya kayak apa harus semuanya maksimal. Jadi kebetulan sekarang kemarin tuh pakai string ensemble terus brass section di Sarbini. Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin juga karena stage-nya kan nggak besar juga. Tapi baru sekali ini nih dengan Nicky pakai formatnya hanya band aja. Jadi lebih berasa rocknya ya kalau sekarang. Kebetulan juga personilnya sekarang nggak seperti kemarin. Sekarang saya merekrut pemain gitarisnya Dead Squad si Karis, terus drummernya Yandi itu pemain drumnya Isyana. Jadi kayaknya bunyinya akan lain. Ternyata, penyanyi berusia 56 tahun yang masih tampak cantik ini tidak perlu melakukan persiapan fisik secara khusus untuk konser. Nicky Astria sudah memiliki kegiatan rutin untuk menjaga kebugaran. Saya tuh memang kalau nggak ngapa-ngapain, itu kan memang nggak gaul, nggak arisan, nggak bersosialisasi. Kerjaan saya tuh benar-benar di rumah, ngurus anak, ngurus suami. Selain itu, ini olahraga, mau nyanyi mau tidak, memang kerjaan saya begitu. Kalau enggak kan gimana ya, biasa aktif terus nggak ngapa-ngapain. Jadi
kebetulan tempat saya tinggal itu dekat GBK, jadi saya ini bukan urusan nyanyi ya, maksudnya hari-hari gitu udah menjadi lifestyle. Jadi ke GBK jogging, kebetulan suami saya juga suka olahraga, kemudian ada gym kebetulan, jadi saya kadang-kadang adalah seperti kayak olahraga zaman sekarang disebutnya zumba lah, dance zumba atau apalah gitu. Nah, saya senang berolahraga dengan musik, jadi kalau jogging juga saya harus dengar musik dan booster gitu. Jadi nggak ada sih persiapan khusus, kecuali waktu tahun 2019 yang pertama kali sama beliau ini, beliau malah menyarankan saya ketika coba nanti pasti dengar latihan ya gitu, dipanggil lah Dodika Tamsi untuk melatih kembali. Yang kedua juga begitu ya, kita panggil lagi Dodika Tamsi. Tapi kalau sekarang kan maksudnya baru kemarin nyanyi di acara God Bless 50 tahun, saya pikir dan yang Bibi tidak selama ketika di Sarbini yang tahun lalu, jadi saya pikir ya insya Allah lah bisa saya atasi gitu. Dan kalau olahraga itu mah udah lifestyle, bukan harus nyanyi aja gitu, tidak dilebihkan, tidak dikurangi, ya begitu aja.